Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersolawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama rahmatan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Tuanul Majlis yakni Syekh Iqbal Khan beserta keluarga, mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan terus kesehatan oleh Allah dan yang umur dalam istiqomah dalam kebaikan-baikannya dan terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya Kiai Haji Zainuddin Ma'sum Ali, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan terus menjalankan ilmu yang tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada Ustaz Wathani, ada Habaib ya, Habib Faiz, juga ada Habib Syahabudin bin Syahab, dan ada Habib Sadiq Asgar, ada Habib Nasih ya, beserta Habaib yang lain, para kiai yang lain yang hadir tempat yang mulia ini, dan semua yang hadir mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan barakah surah Fatihah di bulan Ramadan yang mustajab ini. Mudah-mudahan kajian kita, ilmu-ilmu yang kita kaji betul-betul penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di sini maupun di rumah sakit, kita doakan biar penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Yang meninggal dunia saudara kita saudara Nasra ya, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan min ahlil khair, ahlil jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita untuk sukses dalam belajarnya,
yang sedang berjuang jalan Allah untuk masjidnya, musholanya, madrasahnya, termasuk pondok pesantren Darus Shalihin yang kami bina, mudah-mudahan berjuang dimudahkan oleh Allah. Semua yang berwakaf berjariah berinfak mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Semua musibah-musibah, bencana-bencana dan penyakit-penyakit dijauhkan oleh Allah. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan tema kajian kita yang selain ada request tadi dari Bapak Habib Sondik Segar, bahwa karena sekarang masuk bulan Ramadan, jadi masalah ya kaitan dengan ibadah sholat kita ditawakufkan dulu sementara. Kita akan bahas khusus di bulan Ramadan ini adalah kita siam, masalah kaitan dengan ibadah puasa. Kenapa alasannya? Karena ini ibadah ini disebutnya adalah ya ilmu hal. Jadi ada ilmu itu, ada ilmu ma'al, ada ilmu hal. Kalau ilmu ma'al itu adalah ilmu yang sebenarnya penting, namun belum begitu penting. Seperti misalnya ada orang yang masih miskin, masih belum mampu untuk ibadah haji ke tanah suci, tapi dia sudah belajar ilmu manasik haji. Ilmu manasik haji dipelajari, ya penting, bagus, nggak salah. Akan tapi ketika dia belum istito'ah, ya belum daftar hajinya juga, kayaknya kurang penting begitu karena belum langsung gitu. Tapi kalau ilmu hal itu memang ilmu yang sedang kita hadap, termasuk ilmu sholat, ilmu hal juga ilmu ibadah puasa. Karena sekarang sudah masuk bulan Ramadan, supaya ibadah puasa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ilmunya itu harus kita kuasa. Ibnu Ruslan dalam kitab Subhannya berkata, "Fakulu man bighairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka amal ibadahnya itu mardudah, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu istilahnya balaghah itu, bahwa kajian kita di bulan Ramadan dengan tema kaitan dengan puasa ini disebutnya muqtadul maqam. Muqtadul maqam. Saya masih ingat ketika di pesantren dulu pernah menghafal kitab Johar Maknun, selain kitab Ajrumiyah, Nazom Imruti, Nazom Maksud, Matan Binawal Asas, juga Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait itu. Juga ada kitab ilmu balaghah sastra bahasa Arab yang diberi nama Johar Maknun, ya, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Manhudi dan diberi syarah oleh Imam As-Suyuti dengan Uqudul Juman. Di dalam kitab Johar Maknun itu dikatakan bahwa waja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Sekali lagi, waja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Artinya para ulama telah menjadikan sebagai balaghatul kalam, pembicaraan yang balaghah, yang indah, yang bagus, yang elok, ya, tidak perlu muqtadal maqami, manakala pembicaraan itu adalah sesuai mutabaqah dengan makomnya, dengan situasi dan kondisi. Jadi ketika acara maulid, cerita masalah maulid Nabi, cakep. Ketika ada masalah nuzulul Quran, cerita tentang masalah turunnya Al-Quran, cakep, ya. Ketika masalah pernikahan, cerita masalah munakahah, itu cakep, karena muqtadal makomnya memang seperti itu. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisinya.
Nah sekarang setelah kita masuk alhamdulillah bulan Ramadan, maka kita diwajibkan ibadah puasa, dan tentu pembicaraan masalah kaitan dengan saum atau siang puasa ini sangat penting untuk kita bahas dan kaji, dan insya Allah hanya beberapa hari Kamis ya di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya kaitan dengan masalah ini khawatir juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Artinya tidak sedikit orang yang berpuasa namun tidak ada bagian apa-apa dari puasanya itu kecuali ju', lapar, wal atash, dan haus. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya ini, ya, di bawah ada keterangan hadis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahwa tidak sedikit orang yang berpuasa di bulan Ramadan namun tidak ada dapat pahala apa-apa, istilahnya nihil, ya, hanya sekadar lapar dan haus saja, nggak ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akibat apa? Ada kemungkinan besar ya karena puasanya hanya taklid buta, ikut-ikutan saja sama teman tapi tidak berilmu, tidak ada yang isi dengan ilmu. Maka oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini yang hanya beberapa menit ya, mungkin sudah 5 menit habis, sekarang tinggal 10 menit kita bahas yang inti-intinya aja dari bab puasa yang sangat panjang lebar ini, yakni mubtilatus shaum. Temanya mubtilatus shaum, pembatalan puasa. Karena banyak umat Islam yang belum menyadari bahwa yang dilakukannya itu membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Maka dalam buku atau kitab yang dikarang oleh Al-Habib Al-Hasan Al-Kafini, ya, kita bahas ternyata puasa ini ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Bisa dibuka oleh yang bawa kitab di sini halaman 448. Temanya mubtilatus shaumi. Artinya menggunakan kata jamak ya, bukan mubtilah, akan tapi mubtilat maksudnya adalah pembatalan puasa. Karena yang membatalkan puasa Ramadan kita ini ternyata tidak hanya 1-2, akan tapi banyak hal-hal yang membatalkan. Maka digunakan kata jamak plural, yakni mubtilatus shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya ismani. Kata pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah bil Masailil Mufidah. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Depok, At-Taqriratus Sadidah itu artinya uraian yang tepat, yang benar, sadidah. Ingat sinnya sin kecil, beda dengan sin besar. Kalau syadidah itu yang keras. Dalam surah Ibrahim ayat 7 ketika Allah menceritakan kaitan dengan nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sinnya besar, ada titik 3. Itu artinya keras, ya. Bagi siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Tapi sebaliknya jika kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, inna azabi la syadid, sungguh azabku amat keras. Jadi syadid pakai sin kecil, sin besar, ya, ada titik 3 di atas, itu artinya keras. Tapi kalau nggak ada titiknya, sadid, itu artinya tepat atau benar. Ya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ada kata-kata wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wa yaqulu qawlan sadida artinya ucapkanlah
dengan ucapan yang benar, yang tepat. Karena sinnya nggak ada titik, sin kecil. Ya, dan saya punya ada kitab yang judulnya Al-Qaulus Sadid fi Ilmi Tajwid. Al-Qaulus Sadid, ya, ucapan yang tepat dalam masalah ilmu tajwid. Nah, di dalam kaitan dengan masalah ini, bahwa dalam masalah nama kitab tadi, ya, yakni At-Taqriratus Sadidah, artinya uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang tepat, yang benar, fil masailul mufidah, dalam beberapa masalah yang memberi faedah, yang bermanfaat, ya, itu arti judul kitab ini. Nah, di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil masailul mufidah tersebut dijelaskan bahwa mubtilatus saum, pembatalan puasa itu dia itu ismani, ada dua kelompok, ada dua bagian, dua klasifikasi. Yang pertama, al-awwal ismun yubtilu sawabas saum la sauma nafsah. Bagian yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa la sauma nafsah, bukan puasanya itu sendiri. Wala yajibu alaihi qada'u, maka tidak wajib atasnya untuk mengqada. Wa tusamma muhbitatin, dan ini dinamai dengan istilah muhbitat, artinya penghapus, ya, dari ahbata yuhbitu. Ihbitat ini, muhbitat ini adalah hal yang menghapus pahala. Jadi bagian yang pertama dari dua bagian tadi adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa, namun puasanya itu sendiri tidak batal, sehingga tidak ada kewajiban mengqada, karena kan masih sah puasa, cuman pahalanya menjadi hilang, dan disebut, diistilahkan dengan muhbitatun, ya. Muhbitat itu hal-hal yang menghapus, menghilangkan pahala. Kemudian kita lanjutkan asani yang kedua, kismun yubtilus sauma wa kadzalika sawaba in kana bighairi uzrin. Satu kelompok lagi, satu golongan atau bagian lagi adalah yubtilus sauma, membatalkan puasa. Wa kadzalika sawaba, demikian juga pahala puasanya hilang in kana bighairi uzrin, jika dilakukan tanpa adanya uzur syar'i, halangan syar'i. Fayajibu fil qada, maka wajib padanya dia mengqada, karena membatalkan puasa, bukan hanya pahalanya yang batal, tapi puasanya batal, maka wajib untuk mengqada, mengganti. Waktu sama mufaktiratin, dan ini kelompok ini bagiannya disebut dengan mufaktirat. Mufaktirat ini jama dari mufaktirah, yang artinya hal-hal yang menjadikan buka puasa, menjadikan seseorang buka dari puasa. Jadi kalau tadi muhbitat, menghapus pahalanya tapi puasanya tidak wajib qada karena masih sah. Kalau yang kedua ini, kalau dilakukan mufaktirat, membatalkan puasa tadi sekaligus, kalau dengan sengaja dilakukannya adalah menjadikan pahalanya juga ikut hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita urai al-qismul awwal, yakni bagian yang pertama tadi al-muhbitat, yakni hal-hal yang menghapus kepada pahala puasa kita, menjadi hancur, menjadi tidak ada nilainya lagi. Apa saja? Wa hiya ma tubtilu thawabas shaum, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Jadi tidak sedikit orang yang puasa namun tidak ada bagian dari puasanya itu, tidak ada pahalanya kecuali hanya ju', lapar, wal atash, dan haus. Jadi nilainya kosong di sisi Allah atau di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di lafaz sawaba saum, matutilu sawaba saum, sesuatu yang membatalkan pahala puasa, ada angka 1 di situ. Ya, foto catatan kaki di bawah kita lihat bahwa wafil hadis, dan tersebut dalam sebuah hadis, khamsun yuftirna shaima, ada 5 hal yang membatalkan orang yang puasa. Di bawah nanti dijelaskan oleh ulama, maksudnya membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kazibu, bohong. Jadi ketika bohong ini walaupun di luar Ramadan dosa besar. Kalau Bapak mengkaji kitab namanya Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar, dan saya kitab Al-Kabair ini sudah kaji lebih dari 2 tahun ya, di masjidnya Al-Latif, Masjid Haji Andre ya, sebagai bina di sana. Setiap hari Ahad pertama pada subuh ya, itu tidak kurang 70 dosa besar, banyaknya karya Imam Az-Zahabi namanya. Nah, di antara yang masuk ke dalam dosa besar itu adalah al-kazib, ya, bohong ya, berbuat bohong. Jadi walaupun di luar Ramadan, tetap yang namanya bohong itu artinya dosa, tidak boleh dilakukan kecuali ya hal-hal tertentu ya. Ada memang bohong yang dibolehkan karena ada hal-hal tertentu ya, misalnya bohong untuk mendamaikan si A dengan si B yang sedang berselisih. Ya, kita bilang bahwa si A tadi ketemu saya bahwa dia ingin ya baikan dengan kamu ya, kemudian kita bilang lagi sama yang bagian A, padahal nggak bicara begitu tapi niat mendamaikan. Itu bohongnya ditolerir oleh agama karena untuk islah, untuk damai ya. Kemudian dapat dan turun yang dimuliakan Allah, wal gibah, termasuk yang membatalkan pahala puasa kita adalah bergunjing, mengumpat. Wan namimah, dan ketiga adu domba atau provokator ya. Kemudian wanadroti syahwatin, yang keempat memandang dengan syahwat, dengan birahi. Yang kelima wal yaminul kadzibah, dan sumpah dusta, sumpah tapi bohong ya, ini termasuk yang membatalkan pahala ibadah puasa. Qala ulama mengatakan makna yuftirna shaim ay yufitna ajrah ya, menghapuskan pahala puasa, wa yubtilna thawabah, dan membatalkan thawab pahalanya. Rawahu Dailami, hadis ini riwayat Imam Ad-Dailami fil Firdaus. Firdaus ini nama sebuah kitab hadis ya, nama lengkapnya Musnad Al-Firdaus karya Imam Ad-Dailami. Wa Zakrahul Manawi, Imam Manawi juga menyebutkan fi Faidul Qadir. Faidul Qadir itu adalah sebuah kitab hadis yang tebal, sudah kurang 6 jilid ya, dikarang oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi dari Mesir, dan ini merupakan syarah dari kitab Al-Jami' Shaghir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, diberi syarah dengan namanya Faidul Qadir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi ada hal-hal yang membatalkan ibadah ya, pahala puasa. Yang pertama di sini sebagai urian yakni al-ghibah ya, yakni berbuat ghibah itu bergunjing. Wahia, pengertian ghibah adalah zikruka akhokal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan.
Artinya zikruka ahokal muslimah, kamu menyebut-nyebut saudaramu yang beragama Islam bima yakrahu, dengan apa yang dia tidak sukai. Walaupun tasodikon, walaupun kamu orang yang benar, yang jujur, tapi ketika menyebut-nyebut ya kejelekan saudaramu di luar atau di belakang orangnya, walaupun benar apa yang kamu katakan, itu disebutnya adalah ghibah. Ya, ada di bawah catatan ini ada sebuah hadis yang dikutip. Wafil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, as-shaimu fi ibadatin min hin yusbihu ila hin yumsi ma lam yagtab fa idza ghtaba faraqa shaumuhu rahudailabi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa as-shaim fi ibadah, orang yang puasa itu dalam keadaan ibadah. Min hin yusbihu, dari mulai pagi ila hin yumsi, sampai sore. Malam yagtab, selama ia tidak berbuat ghibah atau bergunjing. Faidan taba, maka jika ia bergunjing, korokosomum, maka terbakarlah puasanya itu. Jadi oleh karena itu kita hindari ya bergunjing ketika, khususnya ketika ibadah puasa, supaya puasa kita tidak hancur. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, an-namimah. Waktunya udah habis belum? Ya, sampai 5 aja ya, supaya pas. An-namimah itu artinya madu domba. Pengertian namimah yaitu naklul kalami bi qasdi iqa'il fitnati. Artinya naklul kalami, memindahkan pembicaraan, mengalihkan pembicaraan bi qasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan untuk mengadu domba ya, fitnah itu, supaya retak hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi artinya padahal si A dengan si B ini tadinya sudah sedang rukun, sedang damai ya hubungan, tapi bagaimana nih supaya hubungan si A dengan si B ini supaya retak. Akhirnya ngomong kepada si A begini-begini, menjelek-jelekan. Kemudian si A juga, si B juga demikian. Jadi provokator lah, itu namanya namimah ya, madu domba. Ini termasuk yang membatalkan bukannya ya puasanya, tapi pahala puasa. 3 lagi. Jadi yang nomor ketiga setelah tadi al-ghibah, gunjing, kemudian namimah, adu domba, juga yang ketiganya al-kadzib, yakni bohong. Pengertian kadzib adalah wahwal ikhbaru bi ghairil waqi'. Wahwa, dia itu al-ikhbar, memberikan kabar berita bi ghairil waqi', namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi istilahnya hoax ya, bukannya yang hak tapi yang hoax ya. Jadi artinya pemberitaannya tadi itu hanya ya omong kosong, tidak sesuai dengan bukti, dengan kenyataan. Itu namanya kadzib. Termasuk selain memang dosa, juga orang yang puasa ketika bohong tadi, maka nilai puasanya menjadi hilang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, ini an-nazar lima yahrumu, artinya memandang kepada yang haram. Ya, biasanya di jalan mungkin ada sesuatu yang ya menggairahkan sebagainya, sehingga pandangan kita hendaknya bodul basor, memejamkan pandangan, ini malah pelotot-pelotot, larak lirik ya. Nah, ketika puasa hendaknya dijaga. Di luar puasa juga harusnya dijaga, apalagi ketika berpuasa. Au lima yahilu bisyahwat, au lima yahilu. Tadi kan an-nazar lima yahrumu, memandang kepada yang haram. Nah, bagaimana misalnya kepada istri kita yang halal? Kita boleh nggak ketika puasa mandang terus sama istri kita yang cantik ya? Nah, di sini dilihat
au lima yahilu bisyahwatin. Nah, kalau kepada yang halal itu ada ya syahwat atau enggak, ada nafsu birahi enggak? Nah, kalau ada syahwat ya tetap harus dihindari. Ai bi ayyal tazza bin nazar, pengertian ada syahwat itu artinya bi ayyal tazza bin nazar, dengan merasa kelezatan dengan memandangnya itu. Berarti kalau merasa menikmati lah ya memandangnya itu, nah ini berarti ada syahwat. Di situ akan bahaya juga kepada ya pahala ibadah puasa kita. Walaupun tidak batal puasanya, tapi pahalanya menjadi batal. Yang kelima adalah al-yaminul kadibah. Al-haliful kadib maksudnya adalah sumpah yang palsu. Yakni bersumpah tapi palsu. Itu biasanya ini di persidangan ada saksi-saksi dihadapkan, ya diminta kesaksiannya bagaimana kejadian perkaranya. Ya biasanya kalau ada salam tempel, kadang-kadang ada yang kuat, yang kurang kuat imannya, akhirnya dia bersumpah tapi sumpahnya sumpah bohong, sehingga akhirnya yang hukumannya berat menjadi ringan, atau yang harusnya ringan menjadi berat gara-gara sumpah palsu. Maka yang melakukannya dipandang berdosa, dosa besar, bahkan ketika puasa nilai puasanya menjadi hilang. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah qaulul zur wal fusyu wal amal bih. yakni ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak senonoh, yang jorok, ya. Ini juga harus dihindari ketika kita ibadah puasa. Hendaknya lidah kita ini digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca zikir, baca sholawat, istighfar yang banyak, ya, nasihat-nasihat agama dan yang lain-lain yang positif. Jangan digunakan justru ya ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor, yang tidak senonoh. Di dalam hadis dikatakan, ya, ahlan wa sahlan bi Ibn Basyura. Ya, satu hadis lagi kita baca kaitan dengan larangan ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor, yang tidak baik ini. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawla zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor, yang tidak baik, wal amal dan melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah sesuatu keperluan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, dalam meninggalkan makanannya dan minumannya. Ya, kesimpulannya bahwa kalau orang sedang puasa Ramadan tapi mulutnya tidak bisa menjaga, tetap ngomong yang jorok, yang kotor, yang tidak senonoh, ya buat apa nahan-nahan makan dan minum juga, ya, karena tidak ada gunanya, puasanya akan menjadi hancur, pahalanya nggak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya, mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita, karena ada pepatah salamatul insan fi hifzil lisan, selamat manusia dalam menjaga lidahnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apalagi ada sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, muttafaq alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ucapanlah yang baik. Kalau nggak ada yang baik, awliyasmut, nggak usah ngomong apa-apa. Itu sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di Yaumul Khamis yang akan datang kita akan lanjutkan Al-Qismus Tsani Al-Mufattirat,
Bagian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi yang membatalkan pahala puasa, yang akan datang insya Allah yang membatalkan kepada puasanya itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk Habib Basura juga ada waktu untuk memberikan uriannya walaupun sebentar, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.